Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso. Oke guys, di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara menghilangkan kutu pada tanaman kurma. Di sini saya punya kurma yang berasal dari kultur jaringan, yaitu kurma KL1 dan Barhe. Di sini semuanya kena hama kutu tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini terjangkit kutu atau penyakit akibat cendawan Grapiola pionicis, yaitu kebanyakan makhluk ini memang tidak memicu kematian kepada kurma tersebut, tetapi jika dibiarkan akan mengganggu perkembangan tanaman dan penampilan tanaman pun tidak sempurna. Oke, kalau menurut beberapa ahli, bahwa serangan cendawan ini wajar pada tanaman kurma yang tumbuh di daerah beriklim tropis. Jadi pemicunya adalah kelembapan tinggi. Oke guys, ini hampir semua kurma kultur jaringan saya, ada 6 pot, itu semuanya kena, terutama di bagian daun-daun yang sudah tua. Oke guys, di sini saya akan memberikan beberapa cara atau tips untuk menghilangkan kutu pada pohon kurma tersebut. Oke, langkah yang pertama adalah dengan membersihkan dengan air sabun. Di sini saya menggunakan sabun pencuci piring. Nah, di sini saya campur dengan air dengan medianya spons. Oke, di sini kita usap-usapkan kepada daun kurmanya. Kebanyakan cendawan ini atau kutu ini berada di bagian bawah dari daun kurma, dan di bagian atasnya juga suka ada. Nah, ini kita usap-usapkan ke spons semua daun kurma. Oke, karena cendawan ini sifatnya dia menular. Jadi kalau satu yang sudah kena, kalau tidak dibersihkan, itu akan menularkan ke daun kurma yang lainnya. Oke, di sini saya gosok-gosokkan dengan spons. Nah, kalau setelah kita gosokkan dia masih ada, biasanya masih ada bekasnya, itu bintik-bintik hitam, itu kita gosok secara miring
itu dengan sikat gigi. Nah, ini kita gosok-gosokkan dengan sikat gigi karena permukaan sikat gigi itu kasar ya. Oke, kita gosok-gosokkan. Oke, di sini terus kita sikat semua permukaan daun. Memang pekerjaan ini ya, satu batang itu banyak puluhan daun. Ini kalau si cendawannya itu tidak bisa dengan sikat gigi, kita gosok dengan kuku kita, tapi jangan terlalu keras. Biasanya cendawan ini setelah kurma berumur 3 tahun itu lebih banyak dibandingkan dengan tanaman yang berumur 1 tahun, dalam artian penyerangan cendawan tersebut. Jadi kayak pecinta kurma, pohon kurma atau pekebun itu juga harus mewaspadai akan serangan kutu ini. Oke guys, setelah selesai kita kasih sabun, kita bersihkan semuanya. Atau juga untuk pencegahannya kita bisa memberikan aplikasi fungisida. Itu bisa pencegah dari kutu tersebut. Oke, setelah dibersihkan dengan sabun, di sini kita bersihkan dengan air. Kita semprot gas busa-busanya, kita bersihkan. Kebenaran ini cuacanya terik, jadi sangat bagus dalam pembersihan cendawan atau kutu pada tanaman kurma. Oke, kita semprot semua bagian batang yang terkena cendawan tersebut. Oke guys, ini sudah kita bersihkan batang yang terkena cendawan atau kutu. Oke, lanjut ke pohon kurma yang lainnya. Di sini pohon kurma jenis barhe. Ini sudah cukup besar dan juga kutunya ini udah bergerombol nih, udah banyak banget nih. Kebenaran juga di sini tingginya udah lebih dari 1,5 meter. Ini kutu-kutunya ini, cendawannya. Nah, ini batangnya sudah cukup besar, dan kalau saya bersihkan dengan sabun cukup lama ini.
dan juga kutunya sudah terlalu banyak. Nah, ini oke. Nah, di sini saya akan memberikan tips kedua, yaitu untuk pencegahan penyebaran kutu. Itu mau tidak mau kita gunting dahan pohonnya. Oke guys, di sini kita potong di bagian pangkal bawah. Oke. Nah, ini bisa dilihat sudah banyaknya kutu-kutunya atau cendawan yang menempel pada daun. Di sini sih tidak bisa, maksudnya tidak membuat mati tanaman kurma, tapi akan menghambat terhadap pertumbuhan atau perkembangan dari pohon kurma tersebut. Oke, di sini saya akan potong beberapa batang lagi yang terkena. Biasanya di batang-batang yang tua ya. Kalau di tunas kebanyakan sih tidak menyerang terhadap tunas, biasanya ke daun-daun muda. Oke, ini saya potong lagi untuk mencegah dari penyebaran cendawan ini ke tanaman kurma yang lainnya. Oke guys, ini sudah saya potong yang terkena cendawan atau kutu tersebut. Oke guys, mungkin cukup sekian tips dari saya untuk pencegahan atau pembersihan dari kutu atau cendawan yang ada pada kurma. Wassalam.